Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dalam perkuliahan modal penilaian kelas diberi kebermanfaatan, diberi kemudahan untuk menyerap ilmunya, serta semoga kita selalu dalam ridha Allah. Oke teman-teman, untuk hari ini sebagaimana yang saya sampaikan dalam rencana pembelajaran, bahwasanya materi hari ini adalah materi terkait model-model evaluasi dalam pembelajaran. Setelah minggu kemarin kita membahas terkait hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, yaitu kita membahas tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Bahkan kita sudah membahas terkait tujuan dan fungsi serta manfaat dari evaluasi. Maka hari ini kita akan membahas lebih detail tentang evaluasi pembelajaran itu sendiri. Yaitu kita akan mengkaji, kita akan mengurai tentang macam-macam model-model evaluasi. Yaitu nanti dalam kaitannya penerapan dalam pembelajaran. Jadi banyak sekali kemarin yang bertanya terkait kalau kita melaksanakan evaluasi itu aspek-aspeknya apa saja yang nanti akan menjadi patokan datanya untuk mencari kelemahannya, kekurangannya, kemudian akan diperbaiki dalam evaluasi itu apa saja. Nah, ini nanti kita akan mengurainya berdasarkan teori-teori terkait model evaluasi yang nanti akan kita tarik, kita contohkan di dalam penerapannya dalam pembelajaran atau dikenal dengan evaluasi pembelajaran. Nanti yang akan kita bahas yang utama adalah ada 5, yaitu CIPP, kemudian UCLA, kemudian Brinkerhoff, Kontenens, dan Medvesul-Michael ya. Dan ada beberapa teori yang lain. Sebenarnya kalau kita membahas itu ada banyak, cuma yang nanti banyak digunakan dan nanti bisa teman-teman aplikasikan dalam konteks evaluasi pembelajaran itu diantara yang kita bahas hari ini. Nanti teman-teman kira-kira, oh berarti yang lebih efisien, yang lebih cocok, atau yang lebih pas dalam evaluasi pembelajaran itu teori yang ini. Ya, nanti silahkan teman-teman sambil memahami, sambil mencatat, kemudian juga sambil membayangkan. Oh dalam pembelajaran itu berarti pengaplikasiannya adalah seperti ini. Dan juga sambil nanti saya contohkan. Oke teman-teman ya. Jadi mata kuliah kita hari ini adalah model-model evaluasi ya. Topiknya dalam mata kuliah model penilaian kelas bersama saya Bapak Ahmad Kusaini ya. Akan kita bahas secara detail. Nanti kalau teman-teman menjumpai teori yang lain ada beberapa, Pak ini saya menjumpai ada teori, nanti silahkan ditanyakan. Karena ada beberapa teori yang penamaannya berbeda tapi maksudnya sama. Itu pernah saya jumpai juga ya. Tapi nanti yang paling banyak dikenal atau mungkin sering teman-teman jumpai kalau dalam evaluasi, konteks evaluasi, model-model evaluasi itu adalah beberapa teori ini. Dan juga seperti yang kemarin saya sampaikan bahwasanya evaluasi itu sekupnya ada evaluasi makro dan mikro. Jadi model-model evaluasi ini tidak hanya digunakan hanya dalam pembelajaran saja, tapi adalah evaluasi dalam program pendidikan juga disampaikan atau di anak-anak MPI. Tapi nanti kita konteksnya akan kita tarik dalam skup mikro yaitu evaluasi pembelajaran. Seperti itu. Oke teman-teman langsung saja ya kita masuk pada model evaluasi yang pertama yaitu adalah model evaluasi CIPP. Ya. Pak CIPP itu apa? Nah, ini yang paling mudah diingat. Model evaluasi CIPP itu adalah sebuah singkatan yang dicetuskan oleh Stavelbeam dan Singlefeld pada tahun 1985. Nah, CIPP itu singkatan dari konteks, input, proses, dan produk. Ya, jadi CIPP kalau kita teori tentang model evaluasi CIPP itu apa? Kaitannya dengan konteks, input, proses, dan produk. Ya. Atau ada yang mengartikan secara pengertiannya yaitu berorientasi pada pengambil keputusan, si pengambil keputusan itu untuk membantu leader atau administrator mengambil keputusan. Jadi pengumpulan data-data di mana data ini yang secara nanti dikelompokkan dalam konteks input, proses, dan produk itu gunanya untuk membantu administrator dalam langkah-langkah mengambil
keputusan ya. Jadi model evaluasi nanti ini dibagi dalam 4 tahapan atau 4 aspek, bukan tahapannya, 4 aspek, yaitu dalam aspek konteksnya, aspek inputnya, aspek prosesnya, dan aspek produk. Di sini jelaskan konteks yaitu terkait dengan pelayanan dalam hal planning. Ya, planning kalau input itu dalam struktural atau dalam perencanaan, ya kalau saya membahasakan input itu lebih pada perencanaan karena nanti kaitannya dengan masukan. Proses itu pelaksanaannya atau implementationnya. Kemudian kalau produk itu hasilnya, ya kebermanfaatannya. Langsung saja kepada selanjutnya yaitu terkait bagannya. Ya, ini secara umum di bagan ini dijelaskan yaitu konteks itu cakupannya, skupnya itu adalah merencanakan keputusan. Perencanaan ya, tapi perencanaannya adalah pada aspek tujuannya. Tujuannya apa? Kemudian yang kedua mengidentifikasi kebutuhan atau sumber-sumbernya yang terkait dengan apa namanya apa yang akan digunakan, kemudian merumuskan tujuan program. Itu kaitannya konteks ini adalah tujuan. Ya, tujuan latar belakang itu masuknya di dalam konteks. Nanti saya jelaskan dalam pembelajaran akan lebih paham. Kemudian input, ya ini sama sumber, tapi input ini lebih kepada perencanaan. Sudah pada level setelah konteksnya. Kalau konteks itu latar belakang data-datanya, kemudian juga yang terlibat apa saja unsur-unsurnya. Kalau input ini lebih kepada alternatif, kemudian rencana perencanaannya, kemudian strateginya, dan berdasarkan prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan. Kemudian proses ini adalah pelaksanaan dari input tadi atau pelaksanaan dari perencanaan. Kemudian di dalam proses ini juga ada namanya perbaikan. Ketika dijumpai apa namanya ketidaksesuaian, maka bagaimana membawa ketidaksesuaian ini ke dalam kesesuaian. Kemudian produk itu adalah kemanfaatan atau hasil. Dampaknya seperti apa? Pengaruhnya seperti apa? Ya, mungkin agak membingungkan karena ini adalah pengertian secara umumnya. Nah, selanjutnya akan saya masukkan di dalam penerapannya dalam pembelajaran. Ya, jadi ini bagiannya saya bedakan tadi merah, ini kuning ya, biar teman-teman bisa mengingat. Ya, kita akan memahami ada aspek konteks, input, proses, dan produk. Dalam pembelajaran seperti apa penerapannya? Ya, konteks itu berarti kita mengevaluasi, mencari data dalam pengelompokan 4 aspek, yaitu konteksnya, inputnya, prosesnya, dan produknya. Konteksnya itu apa? Yaitu terkait dengan kriteria dan kebutuhan pembelajarannya. Tujuannya apa? Tujuan pembelajarannya, kemudian cakupan materi yang harus dicapai. Jadi kita melihat pada aspek ini adalah kalau dijumpai ketidakberhasilan atau kegagalan dalam proses pembelajaran, yang apakah yang menyebabkan terjadinya hal itu adalah pada aspek konteksnya. Oh ternyata tujuannya salah. Oh ternyata tujuannya tidak ada. Dalam pembelajaran itu kenapa kok gagal? Karena tidak punya tujuan. Ya. Kemudian cakupan materinya yang harus dicapai apa? Oh ternyata tidak ada cakupan materi sehingga prosesnya pembelajaran itu tidak terarah. Oh berarti kesalahannya adalah pada aspek konteksnya. Yang kedua, yaitu adalah aspek input atau masukan. Yaitu adalah merumuskan RPP. Input itu masuknya perencanaan. Yaitu ada nggak RPP-nya? RPP-nya sudah sesuai dengan prosedural enggak? Jangan-jangan RPP-nya tidak ada aspek tujuannya. Jangan-jangan RPP-nya tidak ada aspek KD-nya. Jangan-jangan RPP-nya tidak ada proses tahapannya digambarkan di situ. Sehingga nanti prosesnya tidak terarah. Bahkan di RPP tidak direncanakan apa penilaian yang akan dilaksanakan. Kemudian perumusan sumber belajarnya apa saja dimasukkan di dalam input ini. Kemudian model, strategi, metode, teknik, taktik itu kan masuk dalam kesatuan RPP. Nah, jadi di dalam input ini adalah dalam hal perencanaannya sudah matang apa belum. Kalau tadi adalah latar belakangnya, tujuannya itu di dalam konteksnya. Nah, input itu adalah perencanaannya. Sebelum diproses ada enggak yang diinput berupa perencanaan itu? Yaitu memasukkan strateginya, metode, teknik, taktik, kemudian juga sumber belajarnya, itu sudah dimasukkan apa belum? Nah, kalau itu tidak ada, berarti adalah kesalahannya ketidakberhasilan pembelajaran itu ada pada titik input. Berarti yang perlu diperbaiki adalah inputnya.
Kemudian yang selanjutnya adalah proses. Proses di sini adalah pelaksanaan atau eksekusi penerapan dari input yang dibuat tadi. Setelah adanya RPP ini dibawa di dalam kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran, itu sesuai enggak? Jangan-jangan RPP sudah dibuat sedemikian rupa dengan desain, oh ada metode pembelajaran ini, oh model pembelajarannya ini, pendekatannya ini, nanti arahnya ke sini, nanti ada diskusi dan lain-lain. Ternyata di dalam pelaksanaan pembelajaran tidak dilaksanakan. Sehingga apa? Pencapaian dari tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan di dalam RPP itu tidak tercapai. Nah, di sini berarti titik yang perlu diperbaiki atau dievaluasi adalah pada aspek proses. Ketemu datanya, kesalahannya di sini. Kemudian juga di dalam proses ini adalah adanya perbaikan atau penyesuaian. Ketika terjadi di tengah jalan itu, karena kan dalam pelaksanaan itu kan ada controlling namanya. Jadi dalam controlling ini, dalam pelaksanaan kalau memang dijumpai ketidaksesuaian, dibiarkan atau diperbaiki. Misalnya perencanaannya RPP-nya ke sini, tapi ternyata menggok ke sini. Ini dikembalikan, diluruskan apa tidak? Kalau dibiarkan saja, oh berarti dalam aspek proses ini juga tidak ada namanya controlling supaya terarah sesuai dengan perencanaan RPP. Kecuali kalau memang dijumpai adalah pada kondisi lapangan. Misalnya adalah oh ternyata di lapangan dijumpai misalnya perencanaannya menggunakan proyektor, tapi ternyata mati lampu. Nah, ini ada enggak untuk memasukkan tetap media yang lain tapi tetap sesuai koridor sehingga tujuannya tercapai. Kalau tidak ada ya sudah dihilangkan saja. Berarti tidak ada niatan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berarti aspek prosesnya itu tidak sesuai. Nah, yang terakhir itu adalah aspek produknya ya. Jadi konteks, input, proses dan produk. Nah, pada aspek produk ini adalah dampak terhadap prestasi siswa. Jadi keberdampakan atau keberfungsian dari materi yang diajarkan terhadap peningkatan prestasi siswa itu ada apa tidak? Manfaat atau efek terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Jadi setelah dilaksanakannya perencanaan kemudian juga pelaksanaan pembelajaran itu berdampak tidak terhadap siswa, atau jangan-jangan siswa prestasinya semakin menurun atau tidak ada yang menempel sama sekali. Nah, nanti di produk ini atau di produk ini itu nanti akan dilihat pada aspek instrumennya ya. Jadi kesesuaian antara instrumen dengan tadi yang disampaikan dalam tujuan kemudian juga proses itu sesuai apa tidak. Kalau tidak berarti dalam produk inilah yang perlu diperbaiki. Berarti kesalahannya adalah pada aspek instrumen penilaian. Karena tidak sesuai dengan materi yang disampaikan. Kalau materi yang disampaikan A, maka instrumen penilaiannya juga tentang materi A. Seperti itu. Jadi digarisbawahi, CIPP itu adalah kontak input proses produk, di mana model evaluasi ini adalah menekankan pada 4 aspek, yaitu konteksnya, kaitannya dengan latar belakang dan tujuan, inputnya yaitu adalah perencanaannya terkait RPP-nya, kemudian prosesnya itu adalah eksekusi atau pelaksanaan KBM sesuai dengan RPP atau perencanaan yang dibuat, dan produk yaitu adalah kebermanfaat atau keterdampakan dalam materi itu terhadap prestasi siswa atau nanti kaitannya dengan instrumen penilaian. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi 4 aspek itu. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua yaitu UCLA. Nah, UCLA itu juga singkatan, tapi bukan berarti UCLA itu nanti menjadi 4 aspek juga. UCLA di sini adalah salah satu universitas, yaitu Universitas California Los Angeles ya. Jadi teori ini dikeluarkan oleh Universitas California Los Angeles, atau ada yang menamakannya juga adalah CSE UCLA, yaitu Center for the Study of Evaluation. Jadi pembahasan pusat studi evaluasi yang ada di Universitas California Los Angeles. Nah, dalam teori ini mengatakan bahwasanya proses model ini adalah proses meyakinkan keputusan. Jadi memantapkan keputusan di mana informasi-informasi itu dipilih secara tepat, dianalisis, sehingga akan didapatkan ringkasan-ringkasan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Jadi ketika kaitannya dengan evaluasi pasti tidak terlepas dengan yang namanya data. Datanya dari mana? Kalau dalam pembelajaran berarti dari pengukuran dan penilaian dan juga aspek-aspek yang lain, sehingga nanti itu sebagai sumber untuk menentukan keputusan. Nah, kalau tadi di dalam CIPP itu ada 4, konteks, input, proses, dan produk, dalam UCLA itu ada 5. Ya, tapi 5 ini sebenarnya hampir sama, cuma
penyebutannya berbeda, istilahnya berbeda. Dalam UCLA itu adalah ada assessment, planning, implementation, improvement, dan certification. Ya, assessment, planning, implementation, improvement, dan certification. Ya, ingat ada 5. Ini istilahnya beda, tapi maksudnya sama. Kita masuk dalam penjelasannya, ya. Oke. Nah, assessment. Assessment itu terkait apa? Assessment itu terkait tentang sama tadi dengan konteks, yaitu adalah informasi sumber-sumber atau tujuan, informasi tentang keadaan peserta didik, kemudian tentang materi yang akan disampaikan apa, tujuannya, kebutuhannya apa saja, itu namanya assessment, pendataan. Assessment itu kan pendataan ya, atau penilaian kalau dalam bahasa kemarin. Jadi pendataan. Nah, di dalam asesmen ini nanti mendata kalau tadi adalah konteks itu tujuannya, sumber-sumbernya termasuk data peserta didik itu juga masuk dalam konteks ya. Tadi tidak saya masukkan ya. Nah, kalau di dalam UCLA itu disebut dengan asesmen. Ya. Kemudian yang kedua adalah planning. Planning ini sama dengan input. Input tadi kan maksudnya maknanya adalah perencanaan atau planning ya. Jadi di sini kalau di UCLA itu sebutnya planning, assessment planning. Planning itu perencanaan, pemilihan strategi, pembuatan RPP, kemudian juga perencanaan-perencanaan yang lain terkait model, pendekatan, teknik, taktik dan lain sebagainya. Nah, itu dinamakan planning. Yang selanjutnya planning ini dibawa ke dalam implementation. Implementation ini hampir sama dengan yang tadi proses, tapi bedanya, nah ini bedanya. Kalau di dalam CIPP itu konteks sama dengan assessment, input sama dengan planning. Nah, proses itu di dalam UCLA dibagi menjadi 2, yaitu implementation dan improvement. Ya. Kalau tadi saya jelaskan bahwasanya di dalam CIPP proses itu adalah eksekusi pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan RPP apa tidak. Kemudian nanti kalau tidak sesuai itu diluruskan apa tidak. Nah, itu namanya proses. Tapi kalau di dalam UCLA, implementation itu adalah penerapan dari RPP ke dalam pembelajarannya. Improvement itu yang aspek kedua tadi, yaitu adalah ada usaha untuk mengembalikan pada koridornya apa tidak. Misalnya dijumpai ketidaksesuaian atau improvisasi, improvement, yaitu informasi tentang berjalannya program pembelajaran dengan perencanaan yang dibuat disesuaikan. Misalnya dijumpai ketidaksesuaian maka dikembalikan ke kesesuaian ya. Jadi assessment tadi pendataan latar belakang tujuan, planning itu perencanaannya pembuatan RPP, implementation itu eksekusinya yaitu pelaksanaan RPP-nya ke dalam pembelajaran, improvement itu adalah penyesuaian. Jadi ketika tidak dijumpai ketidaksesuaian maka improvement, improvisasi. Tadi kalau mati lampu tidak ada PPTO diganti dengan nonton di laptop atau mungkin diganti dengan diceritakan dan ada gambaran atau bermain peran misalnya. Jadi tetap ada siswa mendapatkan gambaran tentang yang ingin dicapai dalam target pembelajaran tersebut. Nah, yang terakhir kalau tadi produk ya atau kebermanfaatan atau keterdampaan, kalau di dalam UCLA itu disebut dengan certification, yaitu hasil atau nilai guna dari program. Didapatkan dari mana? Dari instrumen penilaiannya, dampaknya, hasil prestasi, hasil yang didapat oleh siswa tadi itu terpenuhi apa tidak. Jadi kalau CIPP itu content, input, proses, dan produk. Kalau UCLA itu assessment, planning, implementation, improvement, dan certification. Sama, hanya titik bedanya adalah di dalam proses CIPP dibagi menjadi 2 di UCLA, yaitu implementation dan improvement. Oke, kemudian selanjutnya kita membahas teori yang ketiga atau model yang ketiga, yaitu adalah model dari Brinkerhoff. Ya, di dalam teorinya Brinkerhoff ini nanti ada 3, yaitu ada fixed emergent, kemudian ada formatif sumatif, dan yang ketiga ada namanya natural dan eksperimental. Ya, jadi ini dibahasanya versus ya. Jadi 2 aspek yang berbeda tapi ini dilaksanakan di dalam model ini. Yang pertama saya jelaskan, ini Brinkerhoff ini berarti oleh Brinkerhoff bersama kawan-kawannya tahun 1983. Yang pertama adalah fixed versus emergent evaluation design atau masalah dan kriteria. Fix itu kan berarti adalah pasti, kriteria ya, fix ya. Fix berarti adalah kriteria. Jadi di dalam teori ini
dalam model ini adalah nanti terkait kriteria-kriteria yang ingin dicapai itu apa. Itu sebagai patokan dalam melaksanakan evaluasi. Dan juga emergent yaitu masalah yang timbul itu disesuaikan apa tidak. Ya, dalam model ini fixed versus emergent ini itu adalah modelnya itu sistematik, terstruktur. Jadi pasti karena apa? Ada kriteria-kriteria yang harus dicapai. Jadi nanti modelnya adalah menggunakan checklist. Ya, ada bentuknya itu berupa kuesioner, ada yang menggunakan skala penilaian, ada wawancara dan sumber-sumber yang lain. Jadi kalau wawancara berarti aspek apa? Kriterianya itu apa? Oh, dalam tujuan pembelajaran, dalam aspek pembelajaran atau perencanaan pembelajaran atau RPP, perencanaan pembuatan RPP itu aspeknya ini. Itu nanti namanya kriteria. Kemudian penyesuaian dengan masalah yang ada. Jadi disesuaikan. Nanti di checklist. Ya, diisi menggunakan angket-angket atau namanya kalau dalam penelitian itu ada indikator-indikator yang harus dicapai. Itu dimasukkan di dalam angket tersebut. Termasuk permasalahan-permasalahan yang akan dipecahkan itu apa? Itu dimasukkan ke dalam angket. Ya, jadi dalam model ini itu menyusun pertanyaan. Nanti pertanyaan itu muncul dari adanya rumusan masalah, kemudian disiapkan dalam bentuk instrumen, kemudian datanya nanti dianalisis sehingga akan ditemukan oh titik kesalahannya adalah pada aspek ini. Atau bisa dikatakan model Brinkerhoff itu adalah dalam mengevaluasi pengumpulan data itu adalah berdasarkan kriteria dan permasalahan yang disusun dalam bentuk pertanyaan atau mungkin angket atau mungkin nanti kuesioner yang harus diisi dengan menggunakan skala nanti sehingga didapatkan ke titik keberhasilan dari proses pembelajaran yang sedang dievaluasi. Kemudian yang selanjutnya itu adalah formative versus summative evaluation ya, yang kedua yaitu perbaikan dan manfaat. Seperti yang saya sampaikan kemarin, yaitu ada penilaian sumatif dan formatif. Sumatif itu berarti jangka panjang, sum. Formatif itu berarti jangka pendek. Ya. Nah, penilaian formatif ini lebih kepada membantu dalam mengembangkan kurikulum. Kalau sumatif itu menilai manfaat dari kurikulum yang sedang dikembangkan. Maksudnya apa? Formatif itu kan jangka pendek, berarti untuk mengembangkan. Karena nanti dideteksi permasalahannya itu sejak dini. Kalau nanti sudah ditemui ketidaksesuaian di awal atau ketidakefektivitasan sebuah proses pembelajaran, maka akan diperbaiki langsung. Tapi kalau sumatif itu jangka panjang. Jadi dalam satu proses yang panjang itu bermanfaat enggak, tercapai enggak, gitu loh. Jadi nanti evaluasi kalau dalam sumatif itu tidak bisa langsung perbaikan, ya. Jadi nanti akhirnya kalau kemarin dalam penilaian itu mengulang seperti itu. Jadi nanti kalau formatif itu lebih ke perbaikan langsung, kalau sumatif itu nanti lebih menekankan pada kebermanfaatan. Nanti akhirnya dihapuskan, diperbaiki atau dilanjutkan. Yang ketiga adalah experimental and quasi experimental design versus natural atau unobtrusive inquiry, yaitu dipengaruhi dan diamati. Eksperimental itu lebih kepada eksperimen. Yaitu di sini evaluasi itu lebih kepada membandingkan. Kalau menggunakan cara ini A dengan cara B, itu lebih efektif yang mana? Nah, itu namanya eksperimental evaluasinya. Kalau natural berarti ya mengalir apa adanya atau bisa dikatakan adalah menggunakan eksperimen perbandingan dan mengobservasi. Jadi mengalir apa adanya saja. Oh, nanti akan ditemukan kesimpulan dalam proses ini ketidaksesuaiannya atau ketidakefektifannya di mana. Ya, jadi saya simpulkan dalam Brinkerhoff itu ada 3, yaitu adalah fixed emergent, kemudian formatif sumatif, dan eksperimental natural. Ya, fixed emergent berarti terkait dengan kriteria dan masalah. Nanti di identiknya adalah membuat kriteria atau indikator sehingga diterjemahkan dalam angket atau kuesioner atau pertanyaan. Kalau formatif sumatif itu jangka pendek dan jangka panjang, yaitu adalah nanti kaitannya dengan perbaikan langsung atau efektivitas atau kebermanfaatan jangka panjang. Dan eksperimental natural itu adalah eksperimen dan observasi, yaitu membandingkan dengan mengalir apa adanya nanti ditemukan keefektivitasan atau tidaknya. Kemudian yang selanjutnya penerapannya. Nah,
Fixed emergent itu contoh penerapannya adalah penilaian pencapaian dengan standar atau tujuan yang ingin dicapai. Jadi penilaiannya itu dengan standar tujuan yang ingin dicapai apa. Jadi tujuan pembelajaran itu kan ada. Nanti ada indikator pembelajaran juga, ada KD-nya. Itu dirinci. Nanti yang tidak tercapai yang mana. Kemudian nanti ada aspeknya, aspek dari mulai prosesnya, perencanaan, dan juga evaluasi atau instrumennya seperti apa, sesuai apa tidak. Nanti di checklist atau diminta untuk diisi dalam bentuk angket. Kemudian penilaian berdasarkan rumusan permasalahan yang ada. Bisa dalam bentuk tes, angket, instrumen, dan lain-lain. Wawancara juga bisa. Kemudian formatif sumatif. Formatif itu bentuknya kalau di dalam pembelajaran adalah ulangan harian. Langsung perbaikan. Karena apa? Kalau didapatkan ulangan harian, oh hari ini materinya adalah tentang wudhu. Nah wudhu ini anak diminta untuk mengisi. Berarti tentang, oh karena KD-nya siswa mampu memahami tentang rukun wudhu. Nah nanti soalnya ya tentang rukun wudhu. Kalau tidak tercapai berarti kan perlu diperbaiki. Yang salah apa? Oh ternyata kesalahannya adalah metode yang digunakan tidak sesuai. Kemudian sumatif, yaitu UTS UAS, evaluasi lebih terkait pada efektivitas kurikulum. Susunan materi selama 1 semester efektif apa tidak. Pembelajaran yang dibagi dalam beberapa tahapan itu efektif apa tidak. Nah itu lebih kepada sumatif. Kemudian eksperimental dan natural, yaitu pengumpulan data, evaluasi dengan angket atau pengamatan, itu yang natural. Kemudian kalau yang eksperimental itu dengan membandingkan penggunaan satu metode dengan perlakuan tertentu dengan tanpa perlakuan misalnya, atau dengan metode A dan metode B, lebih berhasil yang mana, sehingga nanti oh materi ini lebih cocok disampaikan dalam format model pembelajaran ini, misalnya seperti itu. Oke, selanjutnya adalah containance ya. Containance ini juga dikenal dengan model evaluasi STIC karena dicetuskan oleh STIC tokohnya. Dalam model evaluasi ini itu menekankan pada model evaluasi pembelajaran itu menekankan pada 3 aspek ya. Nah, teori ini dikenal juga dengan teori metrik ya, karena teori ini itu menggambarkan dengan adanya metrik-metrik yang disebut juga dengan judgment metrik dan juga description metrik ya. Nah, dalam pengertiannya di sini itu dijelaskan di sini, yaitu model evaluasi ini memfokuskan pada program pendidikan untuk mengidentifikasi tahapan proses pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, nanti digambarkan dengan yang namanya metrik. Nah, nanti dikotak-kotakan dalam bentuk metrik yang disebut dengan rasional. Nah, nanti itu dibagi dalam 3 aspek. Kalau di dalam CIPP itu 4, CIPP yaitu kontek, input, proses, dan produk. Kalau UCLA itu ada 5, mulai dari mulai dari assessment, kemudian juga planning, kemudian implementation, improvement, dan juga certification. Nah, ini nanti itu ada pada 3 aspek, yaitu persiapan atau pendahuluan, kemudian proses atau transaksi, dan keluaran atau hasil. Seperti itu ya. Nah, ini nanti digambarkan dalam bentuk metrik tadi. Metrik tersebut itu muncul digambarkan dalam bentuk kotak. Nah, kotak itu nanti bisa dilihat disebut sebagai rasional. Nah, ini gambarannya ya. Di sini digambarkan di pemaparan ini, di situ ada namanya rasional. Nah, rasional itu digambarkan dengan kotak, satu kotak. Nah, satu kotak ini itu disebut rasional, yaitu rasionalisme atau pengalaman atau pengetahuan atau sesuatu yang terbentuk dalam bentuk teori. Nah, ini disebut rasional. Nah, rasional ini nanti itu dideskripsikan atau dimatrikskan dalam bentuk description metrik dan judgment metrik. Nah, description metrik itu berarti membandingkan antara intense dengan observation ya. Di sini ada intense dan di sini observation. Dan kalau judgment metrik itu digambarkan dengan di sini ada standar dan juga judgment ya. Nah, saya contohkan ya.
Di dalam intense dan observation description, berarti description itu menggambarkan. Di sini ada intense. Intense itu lebih kepada tujuan. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa? Nah, tujuan yang ingin dicapai itu apa? Nah, nanti dibandingkan dengan yang namanya observation. Nah, observasi itu adalah berarti yang dilihat di lapangan atau dialami di lapangan. Dalam aspek apa yang dibandingkan? Yaitu yang dibandingkan adalah dua aspek ini, yaitu intense dan observation dalam 3 hal. Nah, dibandingkan dalam 3 hal, yang pertama adalah attendance-nya atau dikenal dengan perencanaan, yang kedua adalah transaction-nya, yaitu adalah pelaksanaan, dan outcomes-nya atau hasilnya. Nah, 3 ini dibandingkan. Di sini ada intense, di sini ada observation. Maka dibandingkan dalam intense itu misalnya dalam aspek perencanaan itu apa saja tujuan yang ingin dicapai. Oh, ada tujuannya itu berarti dalam tujuannya menentukan RPP, rencana pembelajarannya. Kemudian ada juga merencanakan dalam aspek strategi, metode, dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan realita di lapangan, yaitu observation-nya. Yang dilihat di lapangan apa? Nah, kalau ternyata misalnya di intense itu ada beberapa aspek, misalnya 5, ya, ada perencanaan RPP, ada metode, dan lain sebagainya. Tapi di observation-nya hanya ada 4, oh, berarti ada salah satu yang tidak tercapai. Berarti nanti antara tujuan dengan yang realita di lapangan itu tidak sesuai atau tidak match, maka nanti berarti ditemukan kesalahannya adalah pada aspek attendance atau perencanaan ini. Nah, nanti ketika ditemui seperti itu, maka nanti diarsir bagian mana yang tidak sesuai. Nah, selanjutnya kalau judgment metric itu adalah menggunakan standar atau kriteria yang ingin dicapainya itu seperti apa. Kalau tadi tujuan dan observasi, kalau di sini ada standar atau kriteria dengan judgment atau pertimbangan. Ya, jadi pertimbangan itu berarti penyesuaian atau improvement di lapangan. Misalnya dijumpai adat yang tidak bisa dilaksanakan, maka improvementnya seperti apa. Maka nanti standar perencanaan itu ada 4. Kemudian di judgment disesuaikan, ada yang dihilangkan, diganti apa. Nah, jadi nanti ketika kita kira-kira ke penyesuaian atau improvementnya itu melebar kemana-mana atau masih bisa tetap pada koridor standar yang seharusnya. Sehingga nanti kalau tidak sesuai sama tadi dengan description metric, maka diarsir salah satu. Nah, selanjutnya itu adalah pada contohnya penerapannya, yaitu 3 aspek tadi: persiapan, proses, dan hasil. Di mana persiapan nanti ada RPP, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan, sumber belajar, dan lain sebagainya. Proses itu kaitannya dengan pelaksanaan atau pelaksanaan dari eksekusi dari RPP, kemudian juga penyesuaian ketika dijumpai ketidaksesuaian dikembalikan pada koridornya, dan hasil itu adalah dampak atau keberdampaan sebagaimana tadi kalau di dalam CIPP itu adalah produk, kalau di dalam UCLA itu adalah certification. Selanjutnya adalah teorinya Matt-Vesel-Michel, ya. Matt-Vesel-Michel ini teorinya mungkin bisa dikatakan berbeda. Kalau tadi ada beberapa aspek, ya. Kalau tadi CIPP ada 4, kemudian UCLA ada 5. Brinkelhoff itu membagi versusnya masing-masing 2, kemudian Contenance ada 3. Nah, Matt-Vesel-Michel itu adalah model evaluasi yang melibatkan orang tua, masyarakat, dan lain-lain. Jadi melibatkan pihak luar, di mana tidak hanya terjadi evaluasi ini melibatkan orang yang ada di dalam atau sekitar saja, tapi orang luar yang mungkin juga berkaitan dengan kebijakan pendidikan itu sendiri. Misalnya orang tua itu kan juga bersentuhan dengan peserta didik. Nah, dalam teori ini adalah dilengkapi dengan adanya instrumen pengumpulan data yang lengkap dengan kriteria-kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi. Jadi pengumpulan datanya luas dengan adanya angket, checklist, dan lain sebagainya untuk menghimpun data sebanyak mungkin. Bukan hanya dari kepala sekolah atau mungkin guru sendiri atau dari siswa sendiri, tapi juga dari orang tua, kira-kira keberdampakannya di rumah ada apa tidak, dari masyarakat juga ada apa tidak, sehingga nanti memang aspek evaluasinya itu sangat luas, tapi tetap akurat atau datanya penuh. Kemudian yang selanjutnya adalah model evaluasi yang lainnya.
Nah, dalam model evaluasi yang lainnya ini ada model evaluasi yang disebut dengan goal oriented, goal free oriented, dan ada yang gabungan. Nah, goal oriented itu adalah berorientasi pada tujuan. Jadi tujuannya pasti, ditetapkan pasti. Jadi kalau tujuannya A ya nanti arahnya adalah pada A. Kemudian kalau goal free itu adalah bukan tidak punya tujuan, tapi free, bebas. Tujuannya itu bebas, sehingga tujuan di sini itu tidak ditetapkan secara pasti karena apa? Melihat kondisi, yaitu bisa menyesuaikan atau bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Yaitu tadi aspek improvement itu ada di dalam goal free. Karena kalau nanti ditentukan ini tujuannya A, nanti tidak bisa menyesuaikan kondisi di lapangan, atau kalau ada apa-apa tidak bisa tentatif atau dinamis ya. Jadi bisa dikatakan kalau goal oriented itu tertutup, kalau goal free itu terbuka. Nah, duanya ini bisa digabungkan dalam model evaluasi gabungan, yaitu ada tujuan pasti tapi tidak menutup dengan adanya kemungkinan-kemungkinan yang ada di sekitarnya. Sehingga di sini nanti itu dalam model gabungan ini punya tujuan yang pasti, tapi nanti tujuan itu akan bisa diimprovement juga. Kalau goal oriented tadi ya saklek bisa dikatakan karena tertutup. Kalau goal free itu terlalu terbuka tapi tidak punya tujuan yang pasti. Nah, gabungan ini menggabungkan antara goal oriented dan goal free oriented ya. Oke, jadi dari kesimpulannya itu teman-teman tadi ya dari CIPP, UCLA, Briggraf, Continence, Matt-Wessel-Michael, dan model lainnya ini. Kalau CIPP itu ada 4 karena ini singkatan, yaitu kontek, input, proses, dan produk. Kalau UCLA ini adalah teori yang dikeluarkan dari Universitas California Los Angeles, ada 5, yaitu mulai dari assessment, planning, implementation, improvement, dan certification. Kalau Briggraf itu adalah terkait tadi versus tadi, yaitu adalah fixed versus emergent, yaitu tentang kriteria dan masalah, kemudian formatif versus summatif, dan natural versus experimental. Kalau continence itu digambarkan dengan metrik tadi, yaitu ada 2 metrik, yaitu description metric dan judgment metric, di mana itu ada 3 aspek yang didata, yaitu terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau hasil. Kemudian kalau Matt-Wessel-Michael ini menekankan ada keterlibatan antara orang tua, masyarakat, dan yang lainnya. Jadi melibatkan pihak luar dalam pengumpulan data untuk pengambilan keputusan. Nah, 5 ini yang sering dijumpai atau banyak disampaikan. Kemudian kalau model yang lainnya ini, karena ini goal oriented, goal free ini tidak merinci secara detail, yang tidak saya sampaikan penekanan tersendiri. Jadi goal oriented ini, goal free ini adalah tambahan, dan ada beberapa teori yang lain juga. Ada formatif summatif itu berdiri sendiri, tapi tadi saya masukkan di dalam Briggraf karena sudah terbackup di teorinya Briggraf seperti itu. Nah, keempat-empatnya ini kalau teman-teman mungkin tanya, Pak, yang paling efektif yang mana? Nah, jadi kalau teman-teman mungkin ada yang berpikiran seperti itu, pasti ada ya. Karena kebanyakan yang tanya kalau saya menyampaikan materi ini, itu pasti tanya terkait mana yang paling efektif ya, atau sering digunakan. Kalau dari kesemuanya ini, itu pada dasarnya semua baik, semua bagus, tergantung kebutuhannya. Karena apa? Ada mungkin seorang evaluator itu cenderung saya tidak suka ribet yang terlalu banyak, sedikit tapi mengena, itu maka bisa pakai yang mungkin continence ya, karena hanya 3. Tapi kenapa pakai metrik, terlalu ribet juga karena harus mendata secara detail juga. Oh, saya pakai yang mungkin kaitannya dengan CIPP ya, atau mungkin lebih detail lagi karena biar datanya lebih terkumpul lebih detail UCLA ya. Jadi punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kalau semakin detail ya UCLA, kalau aspeknya cukup simple ya berarti continence. CIPP itu banyak digunakan juga karena CIPP itu sering paling mudah diingat dan paling bukan sederhana sih, tapi cukup sederhana lah ya. Karena kalau yang misalnya continence, tapi continence kan ada tambahnya menggunakan metrik. Jadi CIPP yang banyak digunakan. Kemudian UCLA juga
lebih detail. Kalau bergraf juga sering ya, karena kalau guru-guru itu kan banyak menggunakan yang namanya formatif dan sumatif, itu kan sering digunakan ya, termasuk juga eksperimental, natural itu ya, PTK dan lain itu kan juga kaitannya dengan evaluasi juga. Nah kemudian kalau Matt Michael, keterlibatan orang tua ini juga banyak digunakan karena ini juga penting, karena kan kalau dulu pernah mendengar yang namanya Tripusat Pendidikan, itu kan ada orang tua dan masyarakat juga dilibatkan dalam keberlangsungan pendidikan. Jadi kalau kaitannya dengan pertanyaan mana yang paling efektif dan paling mungkin banyak digunakan, ya semuanya bisa efektif dan digunakan, tergantung teman-teman itu bagaimana mendatanya. Titiknya adalah bagaimana teman-teman detail mengumpulkan datanya. Kalau menggunakan UCLA yang sudah dibagi menjadi 5, tapi teman-teman tidak mau mendata secara detail, hanya formalitas ini perwakilan saja, maka ya tidak akan terkumpul data yang valid atau akurat ya, sehingga pengambilan keputusannya nanti ya tidak efisien ya. Karena tujuannya kan adanya evaluasi ini adalah apakah nanti sebuah program pendidikan itu dilanjutkan, apakah dihapuskan, atau sekadar diperbaiki aspek mana yang tidak sesuai ya. Sebagaimana di dalam kemarin, yaitu pada bentuk evaluasi yang makro dan mikro. Di sini kita teori-teori ini khususnya dibawa ke dalam skala pembelajaran seperti itu ya. Kalau teman-teman mau nyari di buku itu banyak ya, buku-buku ya, karena di buku-buku itu membahas tentang evaluasi itu banyak. Cuma kalau di dalam buku ataupun jurnal itu kebanyakan tidak dibawa pada ranah pembelajaran, jadi lebih ke secara umum, jadi lebih kepada evaluasi pendidikan tentang kebijakan program pendidikan dan lain-lain. Nah ini di sini saya bawa dari teori-teori evaluasi ini, model evaluasi ini ke dalam pembelajaran itu pengaplikasiannya seperti apa. Jadi terkait bagaimana kita mengevaluasi proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Jadi tidak sekedar menyalahkan peserta didik kalau gagal, tapi yang salah di aspek mananya. Nah itu tujuannya saya menyampaikan dari model evaluasi ini dibawa ke dalam pembelajaran seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan kalau terjadi misalnya terjadi guru hasilnya kok tidak sesuai atau siswa gagal, jangan kemudian menyalahkan siswa. Aspek mana yang perlu diperbaiki, maka bisa menggunakan salah satu jenis model evaluasi pembelajaran yang saya sampaikan ini. Seperti itu kiranya yang saya sampaikan cukup ya. Kalau nanti ada pertanyaan lagi silahkan disampaikan di room diskusi biar teman-teman benar-benar paham dan teman-teman tidak ada yang mengganjal ya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat, kemudian juga mendapatkan ridho dari Allah. Yang belum paham bisa difahamkan, yang sudah paham bisa menerapkan dan mengaplikasikan atau mengamalkannya. Itu saja ya teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.